Halo Mbak. Halo Ndra, kamu di mana? Oh. Di ruangan. Berangkat sekarang yuk. Ayo gas. Siap. Oh iya. Kita coba dulu untuk bintang tamunya. Terima kasih untuk Bang Kim dan Bang Ridwan sudah menyempatkan hadir. Halo. Di siang hari ini ya berbackgroundkan yang hijau-hijau segar-segar. Sejuk sekali ya, Sejuk betul. banget. Ini lokasinya di atas, Mbak. Di atas. Di mana itu Kak Indra? Di puncaknya, hampir puncak kelihatan di sana. Puncak, ya. Iya, betul. Apa kabarnya Kak Kim dan Baik, terima kasih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ya. ya. Gimana nih kemarin nih habis liburan mungkin waktu break international break itu? Nah, ya selama liburan kita kumpul sama keluarga sih. Sama keluarga yang tentunya ya happy ya. Iya. Untuk Bang Kim juga ya? Ya, aku kebetulan pulang ke Jerman. Pulang ke Jerman. Pulang ke Jerman, jenguk orang tua aku di sana. Sementara anakku, aku mau kasih lihat salju. Jadi pertama kali si Kingsley sama Kobe ketemu dengan salju. Jadi itu salah satu yang nggak bisa dapat di sini kan. Iya, betul. Jadi itu yang dicari kemarin. Jadi cukup menyenangkan 2 mingguan libur di luar negeri. Gitu. Iya, betul. Oh, kemarin juga kan saya kebetulan follow kedua pemain ini karena saya ngefans Kita juga. berdua juga loh. Oh, Bang ngefans juga. Iya, kita Mau minta fullback ya? boleh nih. Iya, kemarin sempat lewat di story di explore saya di IG itu lihat Bang Kim juga baru bikin konten sama keluarga. Iya, betul. Yang pakai lampu flash, joget-joget itu. Betul, istriku yang ajak itu. Istrinya juga konten kreator ya. Iya, betul. Oh, jadi cocok gitu ya. Cocok banget. Oke. Oke, Kak Indra, kita kenalin dulu dong narasumber bintang tamu pada siang hari ini nih. Oke, mungkin buat penonton yang belum tahu, tapi kalau untuk Sleman fans harusnya udah tahu ya. Bagi yang belum tahu, untuk narasumber atau bintang tamu kita kali ini itu ada Bang Kim dan ada Bang Ridwan. Untuk Bang Kim sendiri itu merupakan pemain PS Sleman, Bang Ridwan juga sih pemain PS Sleman yang bergabung. Kalau untuk Bang Kim dari 2021 ya? Ya, betul. 2021, sedangkan untuk Bang Ridwan di 2022. Untuk posisinya sendiri di gelandang tengah. Gelandang aku. Gelandang tengah. Bang Ridwan sendiri di sebagai kiper nih. Iya, betul. Sebagai kiper. Nah, untuk kesibukannya saat ini lagi sibuk apa? Mungkin latihan lebih intens atau bagaimana? Untuk kesibukan sekarang sih ya lebih intens di latihan ya untuk kekompakan di tim, untuk meracik strategi arahan-arahan dari pelatih sih, itu aja sih kesibukannya itu. Untuk persiapan pertandingan selanjutnya. Oh iya, karena kan untuk kalau tidak salah Februari ya sudah mulai untuk putaran laga 2. Ya, Atau untuk Liga tahun ini ya. Nah, itu motivasinya sendiri. Itu seperti apa untuk mempersiapkan pertandingan-pertandingan selanjutnya? motivasinya pasti kita bakal berusaha bekerja keras untuk bermain sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Karena sekarang kan posisi PSS Sleman ini kan di klasemennya itu ada di tengah gitu kan. Karena kita punya dari teman-teman dan yang lain lah punya target untuk naikin posisi klasemen Sleman nih naik ke atas gitu. Tentunya dengan giat berlatih. Dengan gitu giat ya. berlatih dan kerja keras. Kalau untuk Bang Kim sendiri persiapannya? Ya, tentunya setelah sekarang kan beberapa minggu kita libur. Jadi sekarang tugasnya pemain, tugasnya pelatih untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Sehingga kita nanti tanggal 4
Februari ada pertandingan. Ya kita harus siap, kita harus memaksimalkan sisa pertandingan yang ada demi hasil yang baik untuk PSS Sleman. Sekarang gantian saya nih, kayak saya mau tanya nih. Ini kan bergabungnya mulai tahun 2021 yang Bang Kim ya, Ya. dan Bang Ridwan tahun 2022. Nah, bisa ceritain nggak motivasinya bergabung dengan PSS Sleman itu apa? Boleh di-share ke Sleman fans. Sama dulu nih, saya Pak. Bang Ridwan dulu itu. Pertama-tama motivasinya sebelum saya di Sleman kan saya bermain di Madura United. Dan Madura itu untuk fan base supporternya nggak dibilang terlalu kecil juga nggak, besar juga. Tapi setelah masuk ke Sleman, saya ada motivasi untuk bermain reguler dan sebaik mungkin untuk menunjukkan yang terbaik lah dan memberikan yang terbaik. Karena fanbase-nya PSS Sleman ini besar sekali, apalagi di Sleman ini semua itu benar-benar fanatik dengan PSS Sleman. Itu jadi motivasi saya buat bergabung ke Sleman. Dan sedikit info nih, Bang Ridwan, di teman-teman kami di Pajak Sleman itu banyak banget juga Sleman fansnya. Ada namanya Kak Adi, nanti kita tahu Kak Adi. Iya, itu setiap kali ada pertandingan tuh dia mengusahakan untuk nonton langsung gitu. Banget loh, ayo nonton gitu Iya. kan. Nah, kalau itu tadi Bang Ridwan ya, kalau untuk Bang Kim sendiri, Ya kalau saya sebenarnya dulu bareng aku sama Ridwan di Persib dulu. Jadi sebenarnya secara fanbase-nya mirip-mirip lah gitu. Jadi banyak supporternya gitu, fanatiknya, dan di mana-mana mau di Sleman atau mau di Bandung itu kalau ada pertandingan langsung ngerasain gitu. Oh ini ada hari pertandingan, anak rame gitu. Semuanya penasaran dengan hasilnya dan lain-lain. Kalau buat saya sendiri pindah ke sini itu tantangan baru gitu. Saya 5 tahun di Persib dan ya bisa dibilang keluar dari comfort zone-nya, mencari suasana baru gitu. Sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan karir sepak bola di PSS dan sekarang udah tahun ketiga dan ya mudah-mudahan terus berjalan, terus berjodoh dengan PSS. Oke, amin. dan seterusnya ya kayak Iya, gitu. jadi selain untuk men-challenge diri, ternyata fans ini juga perannya sebagai motivasi dan tambahan energi berarti ya Bang ya. Oke, saya penasaran nih Kak. Apa nih kayak Kalau misalnya seandainya ya, ini kan sudah sukses sebagai atlet papan atas nih. Kalau seandainya pernah nggak sih berimajinasi, oh seandainya saya tidak jadi atlet nih, saya jadi apa gitu. Misalnya saya nih, Indra nih? seandainya Dulu, Kak, kalau nggak jadi pegawai pajak. kalau bola. tapi nggak ada yang mau terima kayaknya kalau pemain bola. Saya sendiri kalau seandainya tidak sebagai pegawai pajak nih, saya pengen banget jadi atlet badminton Mbak. Iya. Atlet juga ya, pengennya ya. Nggak terlalu bisa, tapi seneng aja jalaninya. Iya. Karena kan kalau hobi jadi profesi kan enak ya. Nah ini kalau Bang Kim dan Bang Ridwan sendiri, kalau seandainya tidak jadi atlet, kebayang nggak jadi apa gitu? Atau mungkin dulunya pengen jadi pegawai pajak. Nah malah kebalik kan? Iya seperti Mas tadi bilang, sebenarnya paling bagus hobi dijadiin profesi gitu. Dan kita menurut saya cukup beruntung kita bisa menjalankan profesi itu gitu. Nggak semua bisa seperti itu. Kalau saya sendiri sebenarnya pas dulu saya 19 tahun sudah mulai memikirkan hal yang lain, karena pas dulu kecil selalu bilang kalau ditanya pengen jadi apa, selalu kan jawabannya oh pemain sepak bola. Pas itu saya di Jerman mulai berkarir, saya kena cedera lutut cukup parah sehingga saya sebenarnya udah bilang oh ya udah sepak bola nggak bisa. Jadi akhirnya aku mulai kuliah. Saya mulai kuliah bisnis manajemen gitu. Makanya sebenarnya kalau misalnya nggak jadi pemain sepak bola, karena akhirnya terbuka kesempatan untuk berkarir di Indonesia sebagai pemain sepak bola gitu. Saya mungkin kerja di usaha bisnis gitu. Oh, jadi bisnismen gitu. Jadi mungkin ke arah situ gitu. Kalau Bang Ridwan? Kalau saya pribadi sih, kalau misalnya saya nggak jadi pemain sepak bola, saya ingin jadi pengusaha kuliner sih.
Masuk kuliner. Karena di samping itu saya juga hobi masak. Oh, jago masak berarti ya? Ya kalau dibilang jago enggak juga sih, ya hobi aja. Karena gitu, karena saya di rumah itu di samping istri masak, kadang saya gantian masak. Oke. Gitu sih. Dan pas banget ya di Jogja tuh banyak banget kulinernya Bang. Betul. Sampai ada apa ya? Keinginan untuk buka usaha di Jogja. Wah, kita tunggu aja ya kalau Iya. gitu ya. Amin. Semoga kita bisa tes food dulu. Iya. Kalau untuk menu andalan biasanya masak apa, Bang? Kalau saya menu andalan apa ya? Lebih ke masakan Betawi sih. Oh, Betawi. Betawi, Betawi. soto. Yang pasti kan sayur asem lah. Kalau orang Betawi kan sayur asem dan sama teman-temannya ikan asin, sambal. Itu aja. Nasi panas. Pas banget. Sekarang bisa. Nah, teman ngomong-ngomong harapannya kalau misalkan nggak jadi atlet ya. Nah, kita ketahui kalau sekarang itu stadion tengah direnovasi. Nah, sebagai atlet PSS Sleman, apa sih harapannya ketika nanti sudah selesai direnovasi? Mungkin dari Bang Kim dulu. Ya mudah-mudahan menjadi lebih baik. Kita kan tahu Maguwo selalu sebenarnya dikenal angker gitu. Akhir-akhir ini sedikit menghilang gitu. Mudah-mudahan itu kembali lagi dengan renovasi stadionnya dan tentunya fasilitas pasti akan dilengkapi sekarang. Lapangan mudah-mudahan lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Itu cukup penting buat kita, kan kita pemainnya di lapangan, jadi itu salah satu harapan dari pemain. Dan tentunya untuk para supporter yang datang mudah-mudahan dibikin nyaman, dibikin aman. Sekarang kalau nggak salah dibikin single seat juga gitu, jadi semakin nyaman juga. Aku soalnya berharap seperti di luar negeri, aku lahirkan di Jerman, besar di sana. Jadi sebenarnya sepak bola itu buat semua kalangan gitu, buat keluarga terutama gitu. Itu pasti senang gitu, orang tua ajak anaknya ke stadion. Tapi Indonesia kadang-kadang masih rada kayak takut gitu. Orang tuanya takut, anakku nggak aku bawa atau apa gitu. Padahal sebenarnya itu hiburan untuk semuanya gitu, bukan untuk satu kalangan doang gitu. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan dengan renovasi Stadion Maguwo semuanya semakin baik gitu. Jadi lebih friendly gitu ya. Jadi kalau mau ngajak keluarga nonton, itu kan juga salah satu opsi buat menghabiskan waktu bersama keluarga kan. Karena untuk pecinta sepak bola sendiri kan luas kalangannya. Kalau untuk Bang Ridwan, mungkin dari fasilitas Bang, apakah mungkin ditambah kolam renang atau iya, kapasitas tribunnya ditambah juga, karena kan kalau dari kami pribadi, saya sendiri ya, dan teman-teman juga yang lumayan sering nonton langsung di stadion, itu untuk mendapatkan tiket itu lumayan Susah ya kayaknya. agak war gitu ya. Udah ngalahin Blackpink kayak. Kalau untuk saya sih ya tadi yang Mas bilang, dari infrastrukturnya mungkin ditambah, kayak pertama sih yang kalau buat pemain itu pertama di lapangan dan di ruang ganti. Itu sih yang lebih, kalau harapan saya bisa jadi lebih nyaman lah. Karena kan apalagi lapangan dan rumputnya ya, itu kan mempengaruhi semuanya, sama kayak seperti di stadion-stadion di luar negeri, di Eropa, itu kan mereka kan lebih kenyamanan dari ke pemain pertama-tama pemain, baru ke penonton. Itu sih kayak di ruang ganti ya, memberikan kenyamanan. Apalagi kalau di pengalaman saya pernah melakukan training center di Inggris, di tepatnya di training campnya Tottenham Hotspur 2016. Itu mereka punya training camp yang lengkap. Itu dari training campnya aja pertama, itu kan semua ada. Dan masuk ke stadionnya, mereka ada di ruang ganti, ada kayak jacuzzi dan lain-lainnya, jadi nyaman gitu kan. Terus dari lapangannya pun nyaman juga untuk pemain, untuk ya intinya memberikan kenyamanan lah untuk pertama pemain dan kalangan supporter semua gitu. Tentunya kalau misalkan fasilitas stadionnya itu nyaman, mendukung performa dari atlet tersebut ya. Oke. Dan pastinya nih Kak Hendra, dengan renovasi Stadion Maguwo menjadi baik ini bisa menjadi stadion kebanggaan warga Sleman.
Betul. Dan diharapkan juga menunjang ya untuk performa PSS Sleman menjadi lebih baik lagi. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi kan udah ngobrol perihal sepak bola. Nah, ngomong-ngomong perihal, kali ini kan temanya ngobrol santai di Pajak. Apa sih yang ada di benaknya Bang Ridwan dan Bang Kim mengenai pajak? Mungkin dari Bang Kim dulu. Ya tentunya pajak kan harus dibayarkan kalau ada penghasilan gitu. Jadi sebenarnya selalu ada di benaknya, maksudnya ada penghasilan, ada pajak gitu. Jadi apapun itu kita bayarkan pajak, sebenarnya kan dibalik lagi ke masyarakat gitu. Jadi saya lahirkan di Jerman, bisa dibilang lebih ketat lagi gitu. Dan semuanya taat pajak gitu, jadi itu kan juga nanti jalannya bagus gitu. Dan kalau di kita kan sebenarnya kita barusan ngomongin kan Stadion Maguwo gitu kan, itu kan juga salah satu hal yang dibangun dari uang itu gitu. Jadi itu sih yang ada di pikiran kalau dengarkan soal pajak gitu. Oke, itu dari Bang Kim ya. Kalau dari Bang Ridwan mungkin dari sisi pegawainya mungkin menyeramkan atau enggak gitu. Tapi kalau melihat kita kayaknya enggak ya, enggak ya. Ngajak bercanda mulu kayaknya. Sebenarnya kalau untuk pajak itu karena emang wajib ya, karena kita punya penghasilan dan wajib untuk membayarnya mungkin per tahun mungkin ya Mbak, kalau nggak salah. Karena kan dengan kita membayar pajak itu kembali ke kita lagi, sama dengan jawabannya Kim, untuk menunjang fasilitas masyarakat umum kayak jalan dan lain-lainnya gitu kan Mbak. Jadi ya wajib sih menurut saya pajak. Dan tentunya kan tadi udah bilang wajib ya, dan pastinya udah bayar. Berarti udah punya NPWP dong. Udah dong. Punya dong. Boleh minta tolong ditunjukin ya. Kita bawa Jangan diliatin namanya karena itu kan pribadi. Bersifat rahasia ya. Wah, ini NPWP udah yang paling terbaru loh kayaknya. Ini terbaru. Jadi kalau misalnya ada yang belum baru nanti bisa ke kantor pajak untuk minta dicetakkan yang baru ya, Kak ya. Bisa. Keren banget loh ini. Pemain sepak bola aja udah bayar pajak. NPWP-nya juga udah yang terbaru ya Kak. Nah, jadi buat penonton dan khususnya Sleman fans nih, buat yang belum punya jangan mau kalah dengan Iya dong. idolanya ya. Bagi yang sudah memenuhi persyaratan secara objektif dan subjektif, nanti bisa untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Cara daftarnya gimana Kak Hendra? Cara daftarnya nanti bisa langsung datang ke kantor pajak yang terdekat. Kantor pajaknya Sleman itu? Kalau di KPP Sleman itu letaknya di Ring Road Utara. Ring Road Utara, berarti dekat sama stadion juga ya Kak? Deket banget, Mbak. Kalau istilahnya orang Jawa mungkin sak plintengan gitu ya. Iya, sak plintengan, sak udutan gitu. Kalau nggak dinyalain udutnya gitu. Nah itu. Tapi selain langsung daftar ke kantor pajak, juga bisa daftar secara online. Betul. Di pajak.go.id. Betul. Atau kalau misalnya masih bingung juga bisa searching, lihat YouTube-nya di Dijen Pajak RI, nanti di situ lengkap semua penjelasannya. Itu tadi sedikit informasi mengenai perpajakan ya Kak ya. Nah, saya penasaran juga nih dengan teman-teman di sini. Ada nggak sih pengalaman tentang perpajakan di sini yang dialami gitu? Apakah mengalami kesulitan atau seperti apa? Kalau saya pribadi selama tinggal di Sleman kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah saya selalu melaporkan pajak saya, terus nggak ada pengalaman yang nggak enak lah di Sleman ini. Semua setiap saya melaporkan hasil pajak saya, alhamdulillah ditanggapi dengan baik dengan petugas pajak gitu. Dan dibantu ya. Dan dibantu gitu. Kalau dari Bang Kim sendiri? Bukan hanya di Sleman, tapi selama di Indonesia sebenarnya tidak ada kendala. Mungkin sedikit berbeda dengan di Jerman, sistemnya dan lain-lain gitu. Hitungannya, terutama hitungannya, tarifnya karena kalau di Jerman emang ada tarifnya, semuanya ya dipotong dengan persentase seperti itu. Kalau di Indonesia kan atau mungkin buat saya pribadi kan ada pajak progresifnya dan lain-lain. Itu buat saya bisa dibilang agak sulit untuk memahaminya gitu. Tapi ya puji Tuhan ada yang bantu gitu. Selalu ada yang bantu, ada yang mengarahkan gitu, sehingga karena kita kan pasti takut bikin salah gitu kan. Sesekali bingung juga itu, ya. Kalau bingung gitu biasanya kemana?
Kalau misalnya lagi mau lapor pajak itu ada bingung nih gitu. Nah, kalau saya sih langsung ke AR aja. Oh, langsung ke AR. Langsung ke AR. Jadi langsung diarahkan lah gitu. Iya, dibantu. Dibantu Oke. dengan tugas pajaknya. Bang Kim sama juga? Sama-sama. Jadi nanti duduk bersama biasanya. Kadang-kadang ada itu, kadang nggak enak tapi katanya sih dibikin dengan senang hati gitu. jadi ya udah gitu. Jadi diarahin dan sehingga kan sebenarnya hanya harus laporkan dan menurut saya cukup penting gitu untuk masyarakat Indonesia taat pajak dan juga ya melaporkan gitu. Jadi ada perbedaan nih antara mengurus pajak sebelum dan sudah mengenal AR gitu. Ada perbedaan sih. Pertama ya mungkin kalau buat teman-teman yang merasa takut kalau mau melapor. Iya. Belum apa udah takut gitu. Setelah kita sudah tahu, setelah lapor, jadi teman-teman jangan takut untuk melaporkan pajaknya gitu loh. Jadi nggak masalah kalau memang kita tidak bermasalah dengan pajak, jadi jangan takut untuk melapor pajak. Gitu. Apalagi sudah ada AR ya yang Apalagi membimbing. sudah ada AR, jadi nggak usah bingung dan nggak usah takut. Kalau Bang Kim sendiri perbedaannya gimana setelah ada dibantu AR gitu? Ya lebih memahami aja gitu untuk perhitungannya dan lain-lain. Karena seperti Ridwan bilang, biasanya kan kenapa orangnya mesti dengar pajak itu hal negatif gitu. Itu bukan hal negatif gitu. Itu memang hal yang wajib kita harus lakukan gitu. Jadi kita nggak harus takut dengan melaporkan pajak. Itu udah harusnya hal biasa yang kita lakukan setiap tahun. Kalau nggak salah itu limitnya akhir Maret setiap awal tahun kalau nggak salah. Iya betul. Untuk orang pribadi memang paling lambat sebelum akhir bulan Maret. Ya. Iya. Dan ya biasanya lancar gitu prosesnya dan lain-lain dan nggak lama dan sekarang kan juga udah online. Iya betul. Jadi mau dibikin sendiri silakan gitu. Kalau Dibantu kita AR juga biasanya bisa. dibantu. Gitu. Jadi, Intinya mempermudah ya untuk mempermudah. mengurus pajak Karena gitu. adanya Betul. online kan. Iya Nah, betul. Oke. Jadi buat teman-teman semua nih, apalagi Semen Fans ya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan atau bingung dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, bisa datang langsung ke kantor pajak juga, Bisa langsung. ketemu AR-nya Atau atau helpdesk. ke helpdesk bisa juga. Dan yang paling penting apa Kak Indra? Semua layanan kami gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Kami bantu sampai selesai. dengan sepenuh hati. Asik betul Bukan sekali. begitu, Bang Kim? Betul. Betul. Nah, dari obrolan tadi nih, bisa kita simpulkan nih insight-nya dari pemain sepak bola PSS Sleman aja itu udah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak nih Kak Indra. Betul. Tentunya kami juga mengajak teman-teman semuanya, terutama Sleman Fans, untuk taat melaporkan maupun membayar Menyetorkan, pajak. betul. Iya. Karena itu tadi sudah dijelaskan juga, udah kita bahas sekilas Iya. juga. Pajak itu sebenarnya adalah kontribusi kita Betul. kepada negara. Karena toh nanti juga apa yang kita bayarkan melalui pajak ini kembali ke kita lagi. Seperti yang tadi disampaikan Bang Kim, untuk renovasi stadion juga ya Kak Indra ya? Betul. Itu kan juga tujuannya untuk balik ke kita lagi. Balik ke Kita kita dapat fasilitas lebih baik, pembangunan berjalan dengan baik juga. Tentunya untuk negara juga ya pada akhirnya nanti Mbak ya. Untuk negara. Oke Kak Indra, kalau tadi Bang Kim dan Bang Ridwan sudah lapor SKT tahunan orang pribadi nih, kita juga mau mengajak teman-teman semuanya, terutama PSS Fans, untuk ikut melaporkan SKT tahunan orang pribadi dan badan ya tentunya Kak Indra ya. Betul. Kapan sih batas waktu terakhirnya? Kalau untuk orang pribadi, batas pelaporan SPT tahunannya di akhir bulan Maret. Akhir bulan Maret. Dan kalau untuk badan atau perusahaan, itu batas pelaporannya di akhir bulan April. Tapi harapannya jangan mepet-mepet, Pak. Ya, nanti takutnya kan penuh, antrian banyak juga. Tinggi ya. Iya, betul. Caranya lewat gimana Kak? Cara lapornya nanti bisa datang langsung ke kantor pajak. Pajak? Nanti bisa kita bantu, atau kalau misalnya mager nih pengen di rumah aja untuk lapornya, nanti bisa online juga melalui djponline.pajak.co.id. Oke, terima kasih Kak. Ini kan sudah selesai ya podcastnya Kak. Kalau kita tutup dengan pantun gimana nih? Karena kebetulan kan Bang Ridwan dari Tangsel ya, Iya, gitu ya. Biasanya udah biasa nih pakai pantun. Ada aroma-aroma Betawinya kan gitu. Gak afdol juga kalau misalkan itu pakai pantun. Boleh, Kita nanti tutup boleh. sekepnya ya. Boleh. Pergi ke pasar bersama teman, Cakep. jangan lupa membeli kentang.
Kami dari KPP Sleman dan PSS Sleman. Sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSS Sleman, Ali, Pajak Kuat, Indonesia Maju.